E-commerce dan pemasaran digital adalah dua konsep yang saling terkait dan penting dalam dunia bisnis online. Yang pertama, kami akan membahas e-commerce terlebih dahulu. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce memungkinkan proses jual beli dilakukan secara online melalui jaringan internet, sehingga memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli. 2. Pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Transaksi ini bisa berlangsung tanpa tatap muka secara langsung, melainkan cukup menggunakan perangkat digital seperti komputer atau smartphone. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran digital. Pemasaran digital adalah aktivitas promosi produk atau jasa yang dilakukan di media digital seperti internet, media sosial, mesin pencari, email, dan aplikasi mobile. Tujuan utamanya adalah untuk menjangkau konsumen secara lebih cepat, tepat, interaktif, dan terukur dibandingkan secara pemasaran tradisional. Di sini saya akan jelaskan 4 jenis-jenis e-commerce beserta contoh-contohnya. Jenis-jenis e-commerce yang pertama, B2C atau business to consumer, transaksi dari perusahaan ke konsumen, contohnya Shopee. Yang kedua, B2B atau business to business, transaksi atau perusahaan, contohnya pemasok bahan baku ke pabrik. Yang ketiga, C2C atau consumer to consumer, transaksi antar konsumen, contohnya itu OLX. Yang keempat, C2B atau consumer to business, konsumen menjual jasa ke perusahaan, contohnya freelancer. Yang terakhir, yang kelima, B2G atau business to government, perusahaan menyediakan barang atau jasa untuk pemerintah. Saya akan memberitahu bahwasannya ada 4 jenis-jenis pemasaran digital. Yang pertama, Search Engine Optimization, yaitu optimasi website agar muncul di halaman pertama mesin pencari seperti Google. Yang kedua, Search Engine Marketing, yaitu promosi berbayar di mesin pencari misalnya lewat Google AdS. Yang ketiga, Social Media Marketing, yaitu pemasaran lewat platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan LinkedIn. Keempat, Content Marketing, yaitu membuat dan membagikan konten yang menarik seperti artikel, video, infografis untuk menarik audiens. Saya ingin menjelaskan kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce, yang pertama, hemat waktu dan biaya. Yang kedua, pilihan produk lebih banyak. Yang ketiga, jangkauan pasar luas. Yang keempat, transaksi cepat dan mudah. Kekurangan e-commerce, yang pertama, tidak bisa melihat produk langsung. Yang kedua, risiko penipuan. Yang ketiga, ongkos kirim tambahan. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Saya akan menjelaskan kelebihan pemasaran digital. Yang pertama, biaya lebih murah. Dibandingkan iklan TV atau koran, biaya pemasaran digital jauh lebih terjangkau. 2. Jangkauan luas. Bisa menjangkau konsumen dari berbagai daerah, bahkan seluruh dunia. 3. Targeting lebih spesifik. Bisa menentukan target berdasarkan usia, lokasi, minat, dan perilaku pengguna. 4. Hasil bisa diukur. Dengan alat seperti Google Analytics, kita bisa tahu berapa banyak orang yang melihat, klik, atau beli. Yang kelima, interaksi langsung dengan konsumen. Konsumen bisa langsung komentar, bertanya, bahkan membeli lewat media sosial atau website. Dan yang terakhir, fleksibel dan cepat. Kampanye bisa diubah, dihentikan, atau ditingkatkan kapan saja sesuai kebutuhannya. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan pemasaran digital. 1. Persaingan sangat ketat. Banyak bisnis online membuat persaingan sangat tinggi, terutama dalam iklan digital seperti Google, AdS, atau media sosial. 2. Biaya iklan yang meningkat. Meskipun awalnya terlihat murah, biaya iklan bisa cepat meningkat jika tidak dikelola dengan baik. 3. Ketergantungan pada platform pihak ketiga. Banyak strategi digital bergantung pada algoritma platform seperti Facebook, Instagram, atau Google yang bisa berubah sewaktu-waktu.
4. Perlu keahlian khusus. Pemasaran digital memerlukan pengetahuan teknis seperti SEO, manajemen kampanye iklan, dan analisis data. 5. Resiko serangan siber dan penipuan. E-commerce rentan terhadap serangan seperti phishing, pembobolan data, atau transaksi palsu. 6. Tidak semua target pasar aktif online, terutama untuk target besar yang kurang akrab dengan teknologi seperti lansia. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan e-commerce dan pemasaran digital. E-commerce adalah tempat atau aktivitas transaksi online. Tujuannya adalah menjual barang secara langsung. Pemasaran digital adalah cara mempromosikan produk secara online. Tujuan mempromosikannya adalah menginformasikan dan menarik pelanggan. Hubungan keduanya ialah e-commerce bisa menggunakan pemasaran digital untuk meningkatkan penjualannya, sedangkan pemasaran digital bisa mendukung penjualan e-commerce. Terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan. E-commerce memberikan banyak manfaat dalam dunia perdagangan modern, terutama dalam hal efisiensi dan kemudahan. Meski begitu, pengguna juga harus waspada terhadap risiko yang mungkin timbul, seperti penipuan dan ketidaksesuaian produk. Dengan pemahaman yang baik, e-commerce dapat menjadi solusi perdagangan yang efektif di era digital ini. Contoh dari keduanya e-commerce. Yang pertama Tokopedia, Shopee, Lazada, toko online, pemasaran digital, SEO, iklan Instagram, konten YouTube.